Seperti disebutkan di spoiler sebelumnya, setelah menjadi sosok dominan di Pulau Kabut Pasir, Luo Feng dengan tegas memilih untuk pergi dan menuju ke benua utama, di mana tingkat bahayanya ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lebih tinggi. Perlu disebutkan bahwa benua utama memiliki diameter maksimum yang sebanding dengan seluruh tata surya. Bisa dibayangkan betapa kolosal planet super ini sebelum dibombardir oleh makhluk super kuat. Benda langit yang begitu besar hanya bisa terbentuk secara alami di dalam alam semesta rahasia melalui evolusi alam semesta. Bahkan ketika dilanda serangan menakutkan di tingkat yang mulia alam semesta, planet supermasif semacam ini hanya akan hancur menjadi fragmen benua yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, namun tetap mempertahankan struktur yang cukup kokoh untuk mempertahankan pertempuran di tingkat abadi. Inilah sebabnya mengapa mereka dianggap sebagai medan pertempuran yang ideal. Sebaliknya, jika Luo Feng dan makhluk tingkat tuan tentara abadi dari ras alien bertempur di bumi, bahkan bentrokan singkat akan cukup untuk mengurangi seluruh planet menjadi debu, dan semua kehidupan di bumi akan benar-benar musnah. Perang tingkat tinggi seperti itu tidak dapat dipertahankan di bumi. Tentu saja, bumi saat ini jauh dari sebanding dengan saat pertama kali lahir selama evolusi alam semesta. Setelah dibentuk ulang dan diubah oleh tamu gunung duduk, sekarang memiliki kemampuan ajaib untuk mereformasi diri dan beregenerasi selama berabad-abad, bahkan jika itu benar-benar hancur, memungkinkannya untuk sekali lagi memelihara kehidupan. Kemampuan yang hampir ilahi ini adalah salah satu alasan pembangkit tenaga listrik teratas umat manusia begitu kagum dengan penguasaan kerajinan tamu gunung duduk. Setibanya di benua utama, Luo Feng segera melihat perbedaan yang mencolok. Pasukan di sana hampir seluruhnya dipimpin oleh dewa tingkat Marquis, dan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan jauh melampaui pasukan di Pulau Kabut Pasir. Menurut intelijen yang dia kumpulkan, sekitar 30% makhluk abadi di benua utama adalah makhluk abadi tingkat Marquis. Sebaliknya, di Pulau Kabut Pasir, hanya memiliki kekuatan tingkat Marquis sudah cukup untuk mendominasi suatu wilayah, menyoroti perbedaan tingkat yang sangat besar antara keduanya. Di benua utama, tingkat bahaya sangat tinggi sehingga legiun manapun tanpa pemimpin tingkat Marquis hampir tidak dapat bertahan hidup. Yang lebih penting adalah bahwa bahkan di seluruh alam semesta, seseorang seperti Luo Feng, yang secara bersamaan memiliki zirah kelas jenderal, buku rahasia 9 bencana, dan kekuatan sungai darah, yang mampu meningkatkan kekuatan dasarnya hingga 5 hingga 6 tingkat, sangat langka. Di antara pembangkit tenaga listrik, karena keterbatasan kekuatan dasar, pertempuran antara makhluk abadi tingkat Marquis jarang mengakibatkan kematian, kecuali satu pihak memiliki penguasaan serangan jiwa yang mendalam. Misalnya, jika Hong menguasai teknik rahasia serangan jiwa, mengingat bahwa kemauannya di tingkat alam semesta sudah menyaingi Raja Abadi, maka secara teori, bahkan sebagai prajurit tingkat alam semesta, dia bisa membunuh lawan tingkat penguasa dunia menggunakan serangan berbasis kemauan. Bagaimanapun, serangan kemauan pada dasarnya adalah bentuk serangan jiwa. Dalam pertempuran sampai mati antara Marquis Abadi, jika satu pihak melampaui yang lain dengan 2 tingkat dalam penguasaan jiwa dan sangat terampil dalam serangan jiwa, mereka dapat mencapai pembunuhan bahkan jika kedua belah pihak memiliki tingkat kekuatan ilahi yang sama. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang seperti Huyan Bo, yang hampir tidak mencapai tingkat Marquis, memiliki Marquis abadi sebagai pelayan jiwa? Sayangnya, Luo Feng tidak mahir dalam serangan jiwa. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan-kekuatan dasar yang luar biasa untuk menghancurkan jejak jiwa yang tertanam di sel lawannya, sehingga memusnahkan tubuh dewa mereka dan mencapai pembunuhan. Ini adalah salah satu tantangan utama yang dia hadapi di benua utama. Luo Feng menghabiskan lebih dari sebulan terbang melintasi benua utama di atas pesawat ruang angkasanya. Namun dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang, bahkan ketika pasukan musuh terdeteksi. Ini karena, sementara detektor dapat memperkirakan tingkat kekuatan umum musuh dengan menguping atau merasakan aura mereka tidak dapat secara akurat menilai kekuatan tempur puncak lawan yang sebenarnya. Luo Feng tidak bisa mengambil risiko memprovokasi setiap pasukan yang dia temui hanya untuk menguji kekuatan mereka karena itu tidak efisien dan membuang-buang waktu yang sangat besar. Faktanya, di medan perang ekstrateritorial, seseorang tidak selalu membutuhkan konfrontasi langsung untuk mengukur kekuatan musuh. Dalam banyak kasus, tingkat peralatan deteksi saja mencerminkan latar belakang dan kekuatan pemiliknya. Lagi pula, detektor kelas atas sangat mahal, dan makhluk yang lebih lemah seringkali tidak mampu membeli perlengkapan tingkat atas karena sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, Luo Feng dengan tegas menonaktifkan mode perisai pada detektor tingkat abadi raja standarnya dan malah mengaktifkan sepenuhnya detektor yang dia rampas dari batu raksasa. Langkah ini langsung berhasil. Setiap musuh yang mampu mendeteksi posisi Luo Feng sekarang kemungkinan akan setara dengan batu raksasa, menimbulkan tantangan potensial. Seperti yang diharapkan, regu abadi elit dari ras iblis segera menemukan Luo Feng dan mulai mendekati posisinya. Pasukan itu dipimpin oleh Marquis abadi tingkat puncak. Meskipun mereka menduga Luo Feng mungkin adalah penguasa dunia pemakan bintang yang terkenal dari Pulau Kabut Pasir, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, mereka penuh percaya diri,
percaya bahwa kemenangan ada dalam genggaman mereka. Sedikit yang mereka tahu, orang yang benar-benar memasang jebakan adalah mangsa yang mereka pikir mereka buru. Setelah alien abadi mendekati pesawat ruang angkasa Luo Feng, mereka segera mengumpulkan kekuatan ilahi abadi mereka dan melancarkan serangan, memicu pertempuran tiba-tiba. Dewa ras iblis, yang baru saja mencapai tingkat Markuis, langsung melepaskan teknik rahasia bawaan mereka dalam upaya untuk menjebak Luo Feng dan kemudian membunuhnya dalam satu serangan yang menentukan. Dalam pandangan mereka, meskipun Luo Feng terkenal di Pulau Kabut Pasir, fakta bahwa seorang prajurit tingkat penguasa dunia berani memasuki benua utama adalah bunuh diri belaka dan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan hadiah besar dengan melenyapkan seorang jenius puncak dari pihak musuh. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa teknik rahasia bawaan mereka tidak hanya gagal menjebak Luo Feng tetapi langsung melarikan diri karena kecepatan Luo Feng yang jauh lebih unggul. Dalam beberapa saat, dia telah menghilang ribuan kilometer jauhnya. Hasil ini sebagian berkat analisis terperinci dari teknik rahasia khusus itu dalam memori warisan binatang bertanduk emas, dan juga untuk pengalaman pertempuran nyata yang luas yang telah dikumpulkan Luo Feng melalui pertempuran berulang lawan-lawan yang diatur oleh pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng dengan mudah melihat kekurangan dalam teknik dan menggunakan teknik rahasia tingkat puncak buatannya sendiri untuk melukai musuh dengan parah, melenyapkan bahkan fragmen sekecil apapun dari tubuh dewa abadi mereka. Itu benar. Tubuh manusia Luo Feng sudah memiliki kekuatan untuk memusnahkan tubuh dewa Markuis tingkat bawah. Sementara armor tingkat prajurit hanya memberinya kekuatan tingkat Markuis tingkat rendah. Penguasaannya terhadap hukum, konsepsi artistik dewa binatang, dan terutama peningkatan teknik rahasia tingkat puncak buatannya sendiri telah membawa transformasi kualitatif dalam kekuatan tempurnya secara keseluruhan yang hampir tidak memungkinkannya untuk melangkah ke jajaran Raja Abadi. Untuk menempatkan ini dalam perspektif, bahkan roh ilusi Raja, yang pernah membuat tantangan untuk Hong, berhasil dalam jutaan tahun untuk menciptakan hanya teknik rahasia tingkat atas yang satu tingkat di bawah Luo Feng. Itu saja menunjukkan betapa sulitnya membuat teknik rahasia tingkat puncak, dan tentu saja, peningkatan kekuatan yang diberikannya sangat besar. Melihat Luo Feng melepaskan kekuatan tempur yang mendekati Raja Abadi, alien abadi di tingkat Markuis puncak segera menyerang. Kekuatan melahap besar yang dia lepaskan, ruang terkompresi dengan keras dan langsung bekerja pada tubuh Luo Feng. Sebagai tanggapan, Luo Feng segera melepaskan rumput pemakan bintang untuk memblokir kekuatan melahap. Penting untuk dicatat, sementara rumput pemakan bintang 100 anggur tingkat abadi mungkin tidak terlalu efektif dalam pertempuran tingkat tinggi, ukurannya yang tipis, sebanding dengan matahari, masih memberinya kehadiran fisik yang luar biasa. Melawan makhluk besar seperti itu, abadi ras iblis yang biasanya bertubuh lebih kecil bahkan tidak bisa mencoba melahapnya. Tetapi mereka hanya bisa memilih untuk menghadapinya secara langsung. Namun, gerakan Luo Feng sangat gesit dan sangat cepat, sehingga sulit bagi lawannya untuk melacaknya. Dikombinasikan dengan teknik pedang buatannya sendiri, dia mengendalikan seluruh pertempuran dan mempertahankan dominasi mutlak. Melihat tidak ada harapan untuk membunuhnya, Markuis tingkat puncak ras iblis tidak punya pilihan selain melaporkan situasinya, menyerahkan misi ke adjudikasi aliansi dan meminta prajurit yang lebih kuat untuk dikirim untuk membunuh Luo Feng, berharap mendapatkan pujian karena memberikan intelijen. Pada saat ini, setelah menyelesaikan tes kultivasinya sendiri, Luo Feng dengan tegas mengaktifkan perangkat pelindung deteksi standar yang digunakan oleh Raja Abadi. Tanpa disadari oleh alien abadi, binatang bertanduk emas tiba-tiba muncul dan, dengan kecepatan yang mencengangkan, melancarkan serangan mendadak pada musuh-musuh yang baru saja mencapai tingkat Markuis, langsung membunuh mereka dengan satu serangan. Markuis abadi tingkat puncak yang melawan Luo Feng dengan sengit, setelah menyadari bahwa kekuatan binatang itu setidaknya berada di tingkat Raja Abadi tingkat atas, tidak ragu untuk melarikan diri dan meninggalkan pertarungan. Di permukaan, Luo Feng tampak mundur dengan panik, tetapi diam-diam dia mengendalikan binatang bertanduk emas dengan kesadarannya yang kuat untuk meluncurkan pengejaran yang sengit. Ingat, dengan kekuatan kesadarannya yang jauh melampaui rekan-rekan dengan pangkat yang sama, bahkan memimpin semua klonnya secara bersamaan dalam pertempuran tidak mengurangi kekuatan tempurnya sendiri. Binatang bertanduk emas meledak dengan kecepatan luar biasa, langsung mengejar Markuis tingkat puncak ras iblis yang melarikan diri dan melancarkan serangan tanpa ampun. Hanya dalam beberapa napas, itu menghabiskan setengah dari tubuh dewa abadi musuh. Perlu dicatat bahwa, diberdayakan oleh sayap Siwu, binatang bertanduk emas sekarang memiliki kekuatan Raja Abadi tingkat puncak dan dapat menekan dan membunuh musuh Markuis abadi tingkat puncak dalam konfrontasi langsung tanpa membakar kekuatan ilahi. Melihat tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, ras iblis abadi memilih untuk menghancurkan diri sendiri dalam keputusasaan, berniat untuk merusak binatang bertanduk emas dengan menghancurkan dirinya sendiri dan musuh. Harus dipahami bahwa tubuh ilahi dari Markuis tingkat puncak yang abadi sangat kokoh dan menyimpan kekuatan ilahi yang luar biasa. Bahkan dengan hanya setengah tubuh dewa yang tersisa, ledakan penghancuran dirinya menyaingi kekuatan serangan tunggal Raja Dewa tingkat puncak. Namun, di bawah pertahanan ganda sayap Siwu dan zirah perak kelas jenderal, dampak yang sangat melemah ini tidak dapat mengguncang tubuh tangguh binatang bertanduk emas,
yang sebanding dengan Marquis abadi tingkat puncak. Perlu disebutkan bahwa meskipun metode komunikasi ras iblis jauh lebih rendah daripada manusia yang tidak dapat mencapai gambar yang disinkronkan dan transmisi waktu nyata, mereka masih dapat merekam adegan pertempuran dan mengirimkannya sebagai pesan. Meskipun efisiensi transmisinya ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lebih rendah daripada alam semesta virtual manusia, gambar dan video ini akhirnya dikirim ke kamp tentara utama ras iblis dan dianalisis oleh sistem cerdas, memungkinkan penilaian akurat tentang kekuatan tempur Luo Feng yang sebenarnya. Berdasarkan kekuatan yang ditampilkan Luo Feng, komandan senior di kamp ras iblis dengan mudah menyimpulkan bahwa dia pasti salah satu jenius super di antara 5 faksi besar. Mereka segera memerintahkan seorang raja abadi, yang hampir mendominasi benua utama dan memiliki teleportasi instan, untuk memburu dan melenyapkannya. Harus dipahami bahwa seorang raja abadi dapat berteleportasi 1 atau 2 tahun cahaya dalam satu pikiran. Dan karena diameter maksimum benua utama hanya sebanding dengan tata surya, lokasi manapun di benua utama langsung dapat dijangkau oleh makhluk seperti itu. Adapun Luo Feng, meskipun kekuatan tempurnya hampir tidak cocok dengan raja abadi tingkat bawah, dia pada dasarnya hanya seorang penguasa dunia. Membunuhnya akan mudah. Namun, anehnya, setelah pertempuran itu Luo Feng tampaknya telah benar-benar menghilang dari benua utama tanpa jejak. Tidak ada satupun koordinat yang tepat yang dapat ditemukan. Bahkan pembangkit tenaga listrik dengan kemampuan teleportasi tidak bisa bergerak, apalagi membunuhnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Luo Feng tidak bersembunyi di bayang-bayang tetapi menyamar sebagai manusia bersayap Marquis abadi tingkat puncak, berkeliaran bebas melintasi benua utama. Perlu diketahui bahwa umat manusia memiliki banyak cabang, beberapa secara alami lahir dengan sayap. Luo Feng dengan cerdik menggunakan sayap Siwu dan Zirah untuk menyamarkan sepasang sayap ini dan memanfaatkan sifat khusus sayap Siwu, memancarkan tekanan yang sesuai dengan Marquis abadi. Ini membuat secara alami tidak mungkin bagi tokoh kuat lainnya untuk menghubungkannya dengan identitas aslinya sebagai penguasa dunia pemakan bintang. Memiliki identitas Marquis yang abadi dan kekuatan yang tangguh tampaknya masuk akal, menghindari perhatian dan penangkapan khusus. Sebaliknya, itu memberinya kebebasan untuk mengasah ilmu pedangnya dan menguji kekuatan teknik rahasianya. Tentu saja, saat mengumpulkan prestasi militer, Luo Feng masih akan menggunakan tubuh binatang bertanduk emasnya. Bagaimanapun, dalam hal efisiensi pembunuhan, binatang bertanduk emas jauh melampaui tubuh manusianya. Hanya dalam beberapa tahun, hampir 20 alien abadi jatuh di bawah cakar atau sayap tajamnya, termasuk beberapa dewa Marquis tingkat puncak. Kekuatannya yang menakutkan membuatnya mendapatkan gelar Raja Sayap Perak. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.